menanti kelahiran industri nuklir di tanah air. Untuk jangka waktu jauh ke depan, Indonesia membutuhkan pembangkit listrik tenaga nuklir, PLTN. Melampaui batas masa transisi energi tahun 2060. Negeri besar dengan luas wilayah daratan dan lautan seluas benua Eropa dari London hingga ke Athena di Yunani, dan seluas wilayah Amerika Serikat dari Seattle hingga Jacksonville di Florida. Serta dengan jumlah penduduk saat ini lebih dari 270 juta yang merupakan negara dengan penduduk nomor 4 terbesar di dunia. Menurut pakar energi Dr. H. Kurtubi yang juga Ketua Kaukus Nuklir Parlemen 2014, 2019 dan Ketua Bidang Energi dan Mineral DPP Nasdem. Pasti negara kita akan membutuhkan banyak PLTN, yang merupakan jenis energi yang paling bersih bebas emisi karbon, polutan dan bebas debu penyebab polusi udara yang membahayakan kesehatan serta dengan biaya produksi listrik yang lebih murah. Teknologi PLTN generasi keempat menjadikan energi nuklir menjadi lebih aman. Kecelakaan seperti yang dialami oleh PLTN Chernobyl dan PLTN Fukushima tidak akan terjadi selain tetap bersifat non-intermittent, listrik bisa nyala non-stop 24 jam, tidak membutuhkan storage battery, power bank yang mahal seperti energi intermittent. Menurut alumnus Colorado School of Mines Amerika dan Institut Francaise du Petrole Perancis ini, Indonesia perlu segera melahirkan industri nuklir di tanah air. Ditopang oleh ketersediaan SDM yang sudah disiapkan sejak lama sekitar tahun 1960-an. Pemerintah membuka jurusan nuklir di berbagai perguruan tinggi di tanah air. Bahkan juga saat ini ditopang oleh begitu banyak ahli, sarjana nuklir dan juga sarjana bidang lain yang terkait, baik tamatan universitas dalam negeri maupun tamatan luar negeri. Selain itu, secara geologis, negeri besar ini juga dikaruniai oleh Yang Maha Kuasa potensi cadangan SDA energi nuklir berupa SDA uranium dan thorium yang sangat besar. Diperkirakan jika dieksplorasi secara intensif, SDA nuklir di tanah air akan mampu mensuplai kebutuhan PLTN, termasuk untuk kebutuhan kapal laut bertenaga nuklir, hingga ratusan tahun ke depan. Maka menurut mantan pengajar ekonomi energi program Pascasarjana FEUI dan pengajar diplomasi energi Universitas Paramadina ini, sudah seharusnya negara merencanakan dalam bentuk perundang-undangan yang mengarahkan kebijakan energi dan kebijakan sumber daya alamnya untuk dapat melahirkan industri nuklir yang terintegrasi bergerak dari hulu sampai hilir di tanah air. Sebab PLTN yang dihasilkan di sisi hilir bukan hanya untuk kebutuhan listrik di dalam negeri, tetapi juga untuk tujuan ekspor. Karena pada akhirnya, ke depan akan banyak negara-negara yang akan memerlukan PLTN. Saat ini negara yang sudah membangun dan memanfaatkan PLTN di seluruh dunia, baru sekitar 40 negara. Selain itu, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga sebaiknya menyiapkan di dalam jangka panjang untuk menggantikan energi BBM di sektor angkutan laut dengan energi nuklir. Dengan mengganti secara bertahap armada kapal laut sipil, kapal niaga yang hingga saat ini masih menggunakan energi BBM. Kedepan disiapkan untuk diganti dengan kapal laut niaga sipil bertenaga nuklir. Agar bisa memberikan kontribusi yang optimal bagi kemakmuran rakyat, maka industri nuklir dalam negeri yang bergerak dari hulu hingga hilir, juga sebaiknya disiapkan untuk mendukung industrialisasi. Program hilirisasi sumber daya alam agar sisi hulu dan sisi hilir dari program hilirisasi ini bisa beroperasi 24 jam non-stop secara efisien, dibutuhkan dukungan PLTN. Teknologi dan aspek bisnisnya harus terus dikembangkan untuk menciptakan lapangan kerja sekaligus untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga bisa tumbuh ke level double digit. Sehingga Indonesia bisa terbebas dari jebakan pertumbuhan ekonomi yang selama puluhan tahun hanya tumbuh terjebak berputar-putar di sekitar 5% antara lain karena akibat anjloknya peran sektor migas dalam menghasilkan penerimaan devisa ekspor dan anjloknya penerimaan APBN akibat terus turunnya produksi migas selama 2 dekade pasca berlakunya Undang-Undang Migas Nomor 22, 2001 yang berasal dari IMF. Data statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tertinggi pernah mencapai 9,8 pada tahun 1980-an ketika sektor migas mendominasi perolehan devisa ekspor dan perolehan APBN karena produksi migas yang tinggi. Menurut pakar energi kelahiran Lombok NTB, Dr. Haji Kurtubi yang juga alumni pelajar Mataram, SMPN 2 dan SMAN 1, bahwa dengan lahirnya industri nuklir hulu hilir dengan membangun banyak PLTN baik yang di darat maupun PLTN terapung, di mana listriknya nyala 24 jam dengan biaya yang lebih murah. Hal ini akan mendorong industrialisasi di seluruh Indonesia.
mulai dari industri skala rumah tangga, skala UMKM, skala menengah dan skala besar, termasuk program hilirisasi SDA. Maka probabilitas untuk menjadikan Indonesia menjadi negara industri maju berpendapatan tinggi di tahun 2045, peluangnya menjadi lebih optimis. Semoga. Amin. Ali Tahir.